kerjaan yang dibayar besar dan bisa dibayar berjam maupun dibayar borongan, ini adalah platformnya teman-teman, platform paling jempolan lah. Dan di platform ini saya sudah sejak 2011-an bulan Mei kalau nggak salah dulu pertama kali mengawalinya. Dan hingga saat ini satu akun itu sudah ini bisa dilihat menghasilkan 35.000 US dollar lebih, ya di atas 500 juta lah. Dan itu satu akun aja, belum termasuk akun-akun yang ada di sini. Nah, jajar-jajar sini ya banyak. Jadi di sini juga saya bikin agensi untuk membuat ekspansi agar hasilnya itu jauh lebih besar lagi. Dan di situ mungkin tidak saya bahas di video ini, namun di video ini saya akan buat tutorialnya bagaimana cara mendapatkan project atau kerjaan di Upwork ini teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah belajar cara mengirim proposal, dan ini saya langsung dapat tanggapan ya. Waktu saya ngirim ini proposalnya, nanti juga saya akan berikan ilmu poin inti agar proposal kita itu ditanggapi dan kita dengan mudah bisa mendapatkan project dari klien kita. Nah, ini ditanggapi oleh klien saya, ngirimnya itu kemarin sebenarnya di tanggal 19 ya, dan hari itu juga ditanggapinnya. Namun saya lama untuk membalasnya. Ini bisa dilihat tanggal 31 balasnya udah lebih dari 10 hari teman-teman. Ya, saat itu memang ada kesibukan offline lah. Jadi saya off-kan untuk Upwork ini karena di Upwork juga banyak project, dan untuk waiting list juga ini ada 8 project yang belum selesai teman-teman. Jadi ini adalah proposal yang sudah saya kirim, cuma mengerjakan atau mendesain sebuah desain untuk kaos ya. Ini bisa dilihat dibayar itu $5 sampai $35 per jamnya. Ini hourly range untuk tingkatannya. Dan proposal yang saya kirim ini bisa dilihat 12,50 US dollar per jamnya. Tapi itu kotor teman-teman, penghasilan bersihnya $10 per jam atau sekitar 150 berapa ya dolar sekarang. Nah, 15.738 rupiah, naik terus ya. Jadi kalau dolar naik hasilnya juga naik. Jadi itu enaknya kalau kita kerja dengan bayaran dolar teman-teman. Bisa juga sih mendapatkan euro atau pound sterling, tapi itu di platform lainnya kayak pay per hour itu bisa teman-teman. Namun kayak situs-situs eksternal model kayak gitu itu saya jadikan yang ya kayak sampingan dalam kerjaan online dah. Kalau yang Upwork ini ya yang paling jempolan yang saya kerjakan dan bisa menghasilkan income gede banget teman-teman. Oke, untuk mencari project kita butuh sebentar. Ini untuk room dari chat klien saya untuk melihat proposal, schedule meeting. Jadi semuanya itu bisa dilakukan digital teman-teman. Record dengan room atau meeting yang bisa kita schedule dengan klien kita, melihat proposal waktu saat pertama kali kita melakukan agreement dengan klien kita, itu kelihatan semua. Dan klien saya ini itu dari Nah, ini bisa dilihat dari Kanada 11 jaman. Jadi selisihnya itu cukup jauh dengan waktu saya sendiri di Indonesia, khususnya di Sidoarjo ya. Dan untuk mencari project ada di bagian find work, kemudian pilih find work sini, dan kita diarahkan ke halaman untuk nyari projectnya teman-teman. Nah, di sini itu ada ribuan bahkan puluhan ribu project yang bisa kita cari teman-teman. Disesuaikan dengan skill yang dimiliki lah. Misal kita ketikkan di bagian sini copywriter, kita cari kira-kira ada berapa jumlahnya. Oh sebentar, ini jadi satu teman-teman. Dan sebentar, ada 8.956 job, hampir 10.000 job teman-teman. Kalau kita mungkin kesulitan nyari project, ya mungkin ngelamar kerja sana sini nggak keterima, ya mekanisme di Upwork ini sama seperti itu. Namun enaknya di sini tuh ada 8.900 lebih pekerjaan. Jadi kita bisa mengirim misal sehari 10. Kalau kita punya akun ya sehari kirimlah 10 masing-masing jadi 100. Anggap sehari itu tadi dalam satu minggu dapat tanggapan 5 aja. Nah, masing-masing misal satu projectnya itu $100, maka dalam seminggu kita bisa menghasilkan $500 atau kisaran kurang lebih $500 itu berapa ya? Saya ketik dulu, sekitar 7.869.000 teman-teman. Jadi nyari projectnya itu
ya gampang banget asal kita memiliki skill ya. Dalam arti di sini setiap orang mungkin beda-beda skillnya. Kalau saya sendiri ada di web design, terus web programming, kemudian user interface, bikin apa namanya template kayak gitu, desain juga dan lain sebagainya lah. Jadi kita menyesuaikan project kita misal di web programming. Ada 45.000 job lebih teman-teman. Itu sudah gimana ya, yang namanya kerjaan itu udah banjir-banjir lah di sana. Ini untuk service desk developer dibayar 10 sampai 50 US dollar per jam, dan ini 10 dolarnya aja kalau dirupiahkan yang paling kecil ya itu sekitar 157.000, yang paling besar 50 ini 786.000. Itu dibayar per jam teman-teman. Ini bisa dilihat untuk hourly maksudnya itu dibayar per jam. Kalau VCAT itu borongan. Ini hourly juga, ini 19 sampai 30 ya. Job dari kategori web itu memang gede-gede teman-teman. Ini juga 25 sampai 45 US dollar per jam. Ini 20 sampai 44 dolar per jam. Dalam dolar tentunya 15 sampai 30. Ya gede-gede banget ya project bayaran per jamnya. Ini juga bisa dilihat 25 sampai 46 US dollar per jam, 10 sampai 20 US dollar per jam. Jadi skill yang benar-benar potensial itu salah satunya ya web ini teman-teman. Ini kalau kita seleksi ke 50 banyak banget. Ini ada halaman selanjutnya. Misal 50 ada banyak sekali. Tinggal dicari aja. Kalau saya pribadi memang mengidolakan project yang dibayar per jam. Kalau borongan itu VCAT. Sebentar saya carikan yang borongan. Nah, model kayak gini VCAT price ini adalah model borongan teman-teman. Ini budget kliennya $1.000. $1.000 itu sebentar kisaran 15.700.000 sekian teman-teman. Jadi ya kita bisa mencari sesuai dengan yang kita inginkan lah. Nah di sini kita kebanyakan project itu ya tinggal pilih sendiri lah intinya. Namun di video ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mendapatkan project di Upwork ya. Sebelumnya, selamat datang di channel Handoko PS, dan saya harapkan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang ingin mengembangkan bisnis di sektor digital berbasis skill dan ingin mendapatkan bayaran yang besar dalam currency US dollar tentunya. Karena dolar ya, kalau dolar naik ya kita bisa mencairkannya dalam rupiah itu akan naik juga teman-teman. Jadi enaknya kalau kita dibayar dengan dolar ya kayak gitu tadi. Misal dolarnya lagi turun, kita bisa merubah currency-nya ke currency negara lain menggunakan PayPal tentunya. Jadi enak banget lah. Currency negara mana yang sedang naik daun, ya udah diubah aja, nanti akan naik dengan sendirinya. Maka kalau kita cairkan dalam rupiah ya naik juga teman-teman. Itu adalah salah satu mekanisme atau cara favorit saya agar nilai uang yang kita miliki itu tidak jatuh intinya. Jadi kita harus pintar-pintar membaca peluang, dan kita juga harus pintar-pintar memanage keuangan kita. Jadi dalam jangka panjang kita bisa mengikuti perkembangan atau nilai currency mana yang terkuat. Intinya kayak gitu. Ya di sini kita nggak membahas currency ya. Jadi di sini ya langsung aja lah. Di sini akan saya buat tutorialnya. Sebagai acuan, ini saya sudah mengirim 3.848 proposal dan mendapatkan kontrak ratusan. Dan buat teman-teman yang baru ngirim proposal 1 atau 10, 20, 30 yaitu masih kecil banget teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin mengirim proposal, setidaknya itu 100 sampai 200. Kalau mendapatkan project 5 sampai 10 aja, masing-masing project itu 100 dolaran, misal 10 ya 1.000 dolar teman-teman, atau kisaran 15 juta lebih. Itu kalau hitung-hitungan kecil-kecilan ya. Kalau 200 dolar ya dikalikan 2 lagi, sekitar 30 jutaan lebih lah. Dan untuk projectnya saya coba cari yang mudah, buat contoh aja. Sebenarnya nyari project ini sesuai dengan skill masing-masing teman-teman. Mungkin clothes design atau clothing gini aja. Ada 1.428 kerjaan
Dan kalau di kategori apa namanya fashion seperti ini, memang ada yang gede banget bayarannya, disesuaikan dengan project yang kita dapat lah intinya. Misalnya kayak gini ya, untuk Seeking Clothing Designer, ini bayarannya 38 US dollar sampai 61 US dollar per jamnya teman-teman. Kontraknya 3 sampai 6 bulan. Ini kontrak awal ya teman-teman, saat kita mendapatkan project ini misalnya, dan kerjanya 30 jam dalam seminggu. Per week ini 1 minggu ya. Jadi kita itu bisa menjadikan kerjaan ini sebagai sampingan. Misal kita kerjakan malam hari ya, tapi ya setidaknya 30 jam ini harus selesai dalam 1 minggu intinya. Kalau kita misal full time, sehari itu ngerjain sehari 10 jam 10 jam 10 jam, berarti 3 hari sudah beres, dan liburnya ya hari-hari sebelum berikutnya itu udah libur kalau nggak ada revisi tentunya. Kalau ada revisi ya tetap dibayar sih per jam, dan di situ enak banget untuk kerja remote. Namun di sini saya coba yang apa namanya familiar aja, misalnya logo design. Skill logo itu sudah apa namanya bukan skill yang khusus ya. Dalam arti di sini udah banyak sekali lah yang bisa. Nah, untuk logo and brand book design ini sekitar 10 sampai 25 US dollar per jamnya, memang lebih kecil dari yang tadi, dan kliennya sudah membayar sekitar 30k spend, lebih dari 30.000 US dollar dari United States untuk kliennya. Dibutuhkan 6 connect apply, dan ini kontraknya 1 sampai 3 bulan. Untuk kontrak awal, kalau kita ngerjainnya jempolan bagus, ya bisa diperpanjang. Kayak saya pribadi bisa sampai 3 tahun itu satu kliennya, bahkan terus menerus teman-teman. Ini langsung di-apply aja, misalnya kita dibawa ke halaman seperti ini. Jadi masuk ke judulnya tadi ya, pilih submit proposal di bagian sini. Namun di awal kita harus membacanya terlebih dahulu. Ini yang dibutuhkan, what I need. Jadi di sini kliennya itu butuh apa gitu ya, butuh logo, kemudian brand book, kemudian prepare website design. Nah ini intinya 3 ini teman-teman. Jadi di sini disuruh please provide your budget estimate for the project based on 2 type. Jadi di sini logo dan brand book, kemudian logo, brand book, dan web design. Ini masuk skill saya lah semua. Dan ini rata-rata ya, rata-rata kliennya itu membayar 32,91 US dollar per jam. 30 dolar lebih lah dalam per jamnya, lebih dari 1000 jam yang sudah dikerjakan oleh freelance-freelance-nya di bagian bawah sini untuk kategori project yang sudah selesai-selesai teman-teman. Wow, ini sampai 30.000 US dollar satu kontrak doang teman-teman. Video interviewing, recruitment assistant needed. Jadi di sini projectnya tuh banyak sekali. Jadi satu klien itu tidak cuma dari satu kategori desain aja. Misal perusahaan ya, perusahaan itu kan butuh accounting macam-macam. Intinya kayak apa ya, digital tapi dalam bentuk perusahaan gitu teman-teman. Jadi kerjanya itu remote ya. Di sini kirim aja submit proposal. Tunggu sebentar, ini masih loading. Ya maklum pakai hotspot ya. Nah, di sini butuh 6 connect. Connect saya itu 154 connect. Jadi ya cukup banyak lah. Untuk per jamnya saya set seperti ini. Dan di sini cover letternya, nah saya buat seperti ini aja. Udah saya apa namanya copy tadi. Jadi di sini powernya itu ini teman-teman. I'm a graphic designer with 10 years of experience. Jadi 10 tahun lebih pengalaman. Nah, saya menemukan post project, saya bisa menyelesaikan project secepat mungkin lah, dalam 1 hari atau kurang. Terus di sini saya memiliki banyak portfolio di profil saya, dan bisa klien saya itu melihatnya di sana ya, di profil saya itu tadi. Jadi portfolio ini, kata-kata ini itu sengaja saya bikin seperti ini agar klien saya itu melihat portfolio saya, karena portfolio saya itu ada 100 lebih teman-teman. Jadi ada apa aja lah macam-macam. Jadi klien saya itu bisa melihat skill saya itu A, B, C, D, E, ada banyak ya. Jadi satu klien bisa memperkerjakan saya di macam-macam project. Intinya di situ kunci saya untuk mendapatkan satu klien tapi dalam jangka panjang, karena saya bisa mengerjakan project A, project B, project C yang sesuai dengan keinginan klien saya. Nah, di sini untuk diskusinya tentunya if you have any question don't hesitate to contact me. Jadi intinya itu sesingkat mungkin, sepadat mungkin, dan semenarik mungkin teman-teman. Untuk daya tarik ya ini tadi,
portfolio saya banyakin di profil saya agar klien saya itu bisa melihat. Saya kasih kata-kata kayak gini. Dan daya tarik berikutnya, ya ini satu paket sih, dengan pengalaman yang lebih dari 10 tahun ini teman-teman, dan penyelesaian yang cepat. Setelah itu, karena kita sudah melampirkan kata-kata ini ya, nah yang saya blok ini tinggal kita langsung ke bawah aja. Ini nggak perlu diupload. Kalau kita tidak memiliki banyak portfolio, maka di sini diupload teman-teman, agar klien kita itu bisa melihatnya. Kemudian langsung aja lah send for 6 connects. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini adalah proses penyelesaian saat kita mengirim proposal. Your proposal was submit. Jadi sudah terkirim ke klien kita, tinggal menunggu tanggapan dari klien kita. Segampang itu teman-teman, ngirim proposal. Kita nggak perlu nulis di kertas atau ngetik-ngetik yang panjang terus kita ngirim ke perusahaan-perusahaan, nunggu lama. Mending gini, tinggal copy paste, nyari project yang banyak. Misal dikirim 100, kita dapat 10 project atau 5, anggaplah 10. Kalau profil kita sudah matang, konversinya 10% dari 100 proposal yang kita kirim. Misal satu kliennya itu $200, kita sudah mendapatkan $2.000 di atas 30 juta kalau dirupiahkan. Itu untuk hitungan kasar-kasar. Kalau saya pribadi satu klien itu bisa $300, $500, bahkan ada yang $5.000 itu satu kliennya teman-teman. Ya projectnya macam-macam yang saya kerjain ya, tidak cuma desain aja, di web juga. Web itu jangan panjang malahan, untuk maintenance web juga dan lain sebagainya. Jadi makin banyak skill, multi skill, makin besar lah peluang yang kita bisa dapatkan dengan kerja remote seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah mengirim, tinggal menunggu tanggapan aja. Kalau kita ada tanggapan di message sini teman-teman, kayak tadi. Nah, ini adalah room untuk chat dengan klien kita tentunya. Ini halamannya teman-teman. Kalau sudah mengirim proposal, ada keterangan seperti ini, bisa di withdraw, bisa diubah. Jadi kalau diubah ditekan ini, kalau di withdraw ditarik, maksudnya bisa di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk video berikutnya atau tutorial lanjutan dari video ini mungkin akan saya buat bagaimana cara mengerjakannya ya. Dan untuk bayarannya sendiri, kalau saya pribadi lebih condong enak menggunakan PayPal teman-teman, karena di situ kita bisa merubah-ubah lah currency yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita menganalisa, misal ada suatu negara yang memang itu potensial untuk menguatkan currency-nya, ya kita bisa mengubahnya itu menggunakan currency sesuai dengan negara yang berpotensi tersebut. Jadi di sini kalau bayarannya seperti ini teman-teman, kayak gini ya teman-teman. Untuk nominalnya, kalau sebelah kiri ini untuk nama dari klien saya atau kontrak yang saya dapatkan. Kalau di scroll ke bawah, ini banyak sekali teman-teman. Jadi bayarannya itu bisa per jam, bisa borongan sesuai dengan project yang kita bidding saat mencari project ini. Ada halaman berikutnya juga, ini ada banyak. Ini cuma yang terlist sesuai dengan tanggal dan bulan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, ambil manfaatnya meskipun sedikit, dan kalau ada jeleknya dibuang aja. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan kedepannya nanti akan saya buat juga tutorial bagaimana cara mengerjakan projectnya, namun menggunakan skill saya pribadi ya. Kalau skill mungkin yang lain yang tidak saya miliki, yaitu sesuai dengan skill masing-masing. Karena di Upwork itu banyak sekali project yang bisa kita temui. Jadi nggak hanya melulu skill yang saya tunjukin di video tutorial yang hari ini maupun yang sebelumnya. Jadi banyak sekali teman-teman, meskipun hanya sekedar ngetik aja, bikin artikel, kemudian data entry, dan yang mudah-mudah pun kayak misal sosmed yang berbasis kayak endorse dan sebagainya, digital marketing ya maksudnya, itu juga ada. Jadi di situ tuh banyak sekali dan bisa kita temui. Jadi intinya kerja sesuai dengan skill atau kemampuan masing-masing. Meskipun itu hanya menggunakan handphone, kalau itu tadi skillnya ada di kategori customer support atau service, tetap ada dan tersedia teman-teman. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.